Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara jemaat yang kami kasihi. Puji dan syukur kita bersama-sama kembali pada minggu pagi ini bersama Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Kita akan kebaktian di minggu ke-7 setelah Pentakosta. Kebaktian kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dedan Nimrod Simatupang. Baik, kita akan mulai kebaktian. Untuk itu, Bapak dan Ibu serta jemaat yang kami kasihi, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16. Mari kawan-kawan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada hari Minggu ini didasarkan pada surat Paulus kepada Titus. Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 yang mengatakan demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Jiwaku
Jemaat yang kami kasihi, marilah kita datang menghadap kehadirat Tuhan dengan mengaku segala dosa kita. Kita saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, bahwa kami mengaku segala kelemahan dan segala dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengaku segala dosa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, yang telah mengaku dengan jujur dan tulus di hadapan Allah setiap dosa dan pelanggarannya, maka kini dengarkanlah kabar sukacita sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56 sampai 57 yang menjadi berita anugerah pengampunan demikian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka berdasar firman Tuhan ini, berita anugerah sukacita diberikan bagi kita yang sungguh-sungguh mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, dan mari kita menyiapkannya dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap benih firman yang Kau taburkan dalam hati kami. Dan pada saat ini Tuhan, agar kami dapat memelihara firman Tuhan yang Kau taburkan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu lagi. Dan pada saat ini Tuhan, kami buka pikiran, hati, dan seluruh keberadaan diri kami. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kami, menuntun kami dalam hikmat dan pengertian,
agar setiap firman yang telah Engkau tabur dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30, dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, di mana kita belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Bahwa firman Tuhan ditaburkan, ada yang diterima dengan sukacita, ada yang diterima dengan mut-mutan, ada yang diterima tapi lalu kemudian mati karena berbagai tekanan hidup. Tetapi juga ada firman Tuhan yang bertumbuh karena hati kita menjadi ladang yang subur. Masih berkaitan juga tentang perumpamaan penabur. Yesus kembali memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang cukup banyak dikenal oleh orang-orang pada saat itu. Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua macam benih. Ada benih gandum dan benih lalang. Ada benih gandum yang ditabur oleh anak manusia dalam penjelasan perumpamaan tersebut, dan lalu kemudian ada benih lalang yang ditabur oleh si iblis dalam penjelasan perumpamaan tersebut. Sekali lagi, sama seperti pekan yang lalu, saya tidak mau terlalu banyak menafsirkan kembali perumpamaan yang telah Yesus jelaskan.
Karena penjelasan dari perumpamaan itu sudah disampaikan dari mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang 43. Saya mau mengajak pada saat ini kita fokus bagaimana menerapkan penjelasan dari perumpamaan ini dalam kehidupan kita masa kini. Ketika dikatakan bahwa ada yang baik yang ditaburkan dan memang ada yang jahat juga yang ditaburkan oleh si iblis, maka dalam kondisi kehidupan kita pada saat ini pasti akan dijumpai orang-orang baik dan orang-orang jahat. Ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang jahat. Maka bicara tentang hal-hal yang baik dan jahat ini bukan tidak mungkin. Di antara kita, di antara Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak termasuk saya dulu pernah bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan tidak basmi saja orang-orang jahat? Apalagi kalau kita mengingat cerita Nuh gitu ya. Kenapa Tuhan tidak bikin lagi seperti zaman Nuh dulu? Buat saja orang-orang jahat ini musnah dari muka bumi. Kenapa harus tetap ada? Kenapa harus dibiarkan mereka tetap berkeliaran di berbagai tempat? Kenapa masih tetap ada orang-orang jahat yang berkuasa dan lain sebagainya? Pertanyaan itu mungkin menjadi pertanyaan teologis kita. Sama seperti dulu juga saya pernah bertanya begitu. Ketika mendengar cerita tentang Nuh, kenapa nggak dibikin lagi aja Tuhan? Air bah seperti zaman dulu, orang-orang jahat habis dari muka bumi ini. Tapi hari ini kita belajar. Apa yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan lalang di antara gandum ini mengingatkan orang yang baik atau hal-hal baik dan orang yang jahat atau hal-hal yang jahat memang akan terus ada. Selalu ada. Dan ketika hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai benih yang baik. Kalau kita memang betul-betul menjadi orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan. Diajak untuk harus berjuang. Tuhan tidak lalu kemudian membuat hal-hal jahat di muka bumi ini hilang. Tetapi Tuhan membiarkan yang baik dan yang jahat ini tetap ada bersama-sama. Lalu kemudian kita berjuang untuk membuktikan bahwa yang jahat pasti pada akhirnya akan membuahkan hal-hal yang buruk. Dan lalu kemudian yang buruk-buruk itu akan dibakar oleh Kristus. Tapi pertanyaannya, kalau kita merasa bahwa kita adalah benih-benih gandum, lalu kemudian orang di luar sana adalah benih ilalang gitu ya. Ada banyak benih ilalang di luar sana. Pertanyaannya adalah, apakah benih gandum tadi tetap bersemangat untuk bertumbuh dan berbuah? Kalau Tuhan mengizinkan benih gandum dan benih lalang itu bertumbuh dulu sampai masa panen tiba, sampai tiba masa untuk menuai, maka Tuhan sebenarnya menginginkan benih-benih gandum tadi tetap bertumbuh dengan baik. Benih-benih kebaikan itu tetap bertumbuh bahkan berbuah. Ironis, kalau kita sebagai orang-orang percaya yang meyakini bahwa kita adalah benih-benih gandum tadi, benih-benih kebaikan tadi, justru kalah pertumbuhannya dengan mereka-mereka yang menjadi benih kejahatan. Ironis, ketika para pelayan Tuhan yang sebaiknya itu bisa sangat berkiprah, bisa sangat menunjukkan karyanya, tapi justru melempem, justru tidak banyak bertindak, tidak banyak berbuat, tidak banyak bersuara. Dan pada akhirnya membiarkan lalang itu bertumbuh semakin besar, dan lalu kemudian membuat yang gandum tadi terhimpit mati. Kadang-kadang kita lebih banyak diam. Entah karena takut, entah karena malas, entah karena capek, entah karena bosan. Lalu kemudian lebih banyak orang-orang percaya yang diam, tidak berbuat apa-apa, berhenti melakukan kebaikan, berhenti melayani, berhenti menyatakan kebenaran karena takut, karena malas, karena capek. Tuhan mengingatkan kita hal baik dan hal jahat akan selalu ada. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah benih yang baik, bertumbuhlah. Berbuahlah. Karena dikatakan dalam perumpamaan tadi, kumpulkanlah dulu ilalang-lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Baru kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kalau kita tidak berbuah dengan baik, kalau kita tidak bertumbuh dengan baik, maka kita dianggap sama seperti lalang-lalang itu. Yang pada akhirnya kita juga akan dikumpulkan berberkas-berkas untuk dibakar. Satu hal dalam materi katekisasi saya selalu mengingatkan pada anak-anak katekisasi, ada setidaknya 2 bentuk hal yang sangat-sangat buruk dan sangat
dalam tanda kutip salah. Jadi kalau bicara tentang etika gitu ya, tentang hal baik, benar, salah, baik dan buruk, selalu ada dua hal di mana ini pasti salah dan pasti buruk. Yang pertama adalah penganiayaan. Orang yang melakukan penganiayaan itu udah pasti salah dan pasti buruk. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari tindakan penganiayaan. Dan hal berikutnya adalah ketidakpedulian. Orang-orang yang tidak peduli pasti salah dan pasti buruk. Tidak ada hal yang bisa dibenarkan dari ketidakpedulian dan tidak ada hal yang bisa dikatakan baik dari ketidakpedulian. Dan celakanya banyak orang Kristen yang zaman sekarang menjadi orang-orang percaya yang lebih banyak tidak peduli. Ada hal-hal yang salah, udahlah biarin aja lah, capek ngingetin. Ada hal yang tidak baik, udah biarin aja lah. Mereka juga punya komunitasnya sendiri, mereka punya orang tuanya sendiri, mereka punya gerejanya sendiri. Ada hal yang keliru, lalu kemudian alah nanti capek, udah diingetin nanti malah kita yang diledekin, malah kita nanti yang disorakin, malah kita nanti yang dibully dan lain sebagainya, males. Benih gandum tadi berhenti bertumbuh, apalagi berbuah. Kalau firman Tuhan tadi katakan, ya pada akhirnya kita akan sama seperti lalang. Dikumpulkan untuk dibakar. Bukan dikumpulkan untuk kemudian masuk pada kerajaan Allah. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ketika pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan, bertumbuh sebagai gandum, bertumbuh sebagai anak-anak kebaikan, anak-anak kerajaan sorga, anak-anak Allah. Kita diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk tetap menunjukkan eksistensi kita walaupun ternyata itu punya banyak resiko. Kita menunjukkan bahwa kita tetap punya peran walaupun peran kita akan berhadapan dengan berbagai hal yang tidak mudah. Dan kepada kita diingatkan agar kita semua tetap mampu menghasilkan buah-buah yang gendut, yang gemuk, yang segar. Sehingga pada akhirnya orang-orang akan lebih tertarik menikmati buah kita dan bukan buah lalang yang bisa merusak dan meracunkan. Bagaimana kita berjuang, bertumbuh, dan berbuah. Maka Kristus senantiasa memberikan pertumbuhan kepada kita. Sejauh kita memang juga mau disiram dan bertumbuh, maka Kristus akan selalu memberikan kepada kita makanan untuk kita bisa menghasilkan buah. Sejauh kita mau memakan makanan rohani itu, mencernanya dan menyimpannya dalam kehidupan kita, maka Kristus akan tetap memelihara kita, menjaga kita sebagai gandum-gandum agar tetap bertumbuh. Tetapi baiklah kita yang sendiri yang juga berjuang, bagaimana menunjukkan pertumbuhan dan buah-buah yang terbaik. Maka biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, tetaplah bertumbuh menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada akhirnya ketika kita diajak untuk mempertanggungjawabkan, kita bisa membuktikan, ini Tuhan, saya sebagai benihmu telah bertumbuh dan telah menghasilkan buah-buah yang terbaik. Selamat menjadi buah yang lebat, selamat bertumbuh sebagai orang-orang kebenaran. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai dengan 3. Aku percaya
Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan syukur kita sambil keluarga mempersiapkan persembahannya. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Jemaat, kami undang berdiri, marilah kita bersatu hati untuk doa persembahan. Bapa di surga, kami menunduk dan menyampaikan persembahan ini karena Tuhan sudah berbuat baik pada kami. Terimalah kiranya tanda kasih kami atas segala kebaikan hati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita menyampaikan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami merendahkan hati di hadapan-Mu seraya kami menyampaikan permohonan syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Katarina Yakoba, Bapak Iwan Siwi, Ibu Rokoyah, Ibu Nani Kristiani, Ibu Yuniarti Dani, Bapak Roy Kairupan. Tuhan yang menolong, menjaga, dan memberi semangat bagi setiap mereka, terlebih bagi saudara-saudara kami yang sudah berada dalam kondisi lemah tubuh dalam kurun waktu yang lama. Tuhan memberkati keluarganya yang mendampingi, merawat, dan menopang segala sesuatu dari kebutuhan hidup saudara-saudara kami ini. Tuhan memelihara dengan semangat, dengan ketulusan, dengan cinta yang besar. Kami juga berdoa untuk pemulihan negeri ini dan seluruh dunia dari COVID-19. Kami berdoa untuk tenaga medis dan juga untuk setiap orang yang pada saat ini Engkau pakai ya Tuhan untuk dapat merawat dan memelihara kesehatan saudara-saudara kami yang terinfeksi. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang pada saat ini punya tantangan besar dalam mengambil kebijakan yang sekali lagi ini tidak mudah Tuhan. Kami percaya ada banyak pertimbangan, ada banyak resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah. Biar hikmat Tuhan boleh menuntun setiap pemimpin kami mengambil kebijakan yang terbaik di tengah kondisi yang buruk. Kami juga berdoa untuk kaum lanjut usia yang pada saat ini sangat terbatas kesempatannya untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lain karena masih ada protokol kesehatan, pembatasan sosial yang harus diterapkan bagi kaum lanjut usia. Kami berdoa biar kiranya orang tua kami tetap dalam keadaan sehat saat mereka pada saat ini terbatas untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Untuk kaum lansia yang pada saat ini hidup sendirian atau hanya hidup berdua dengan pasangannya, kiranya mereka tetap merasakan damai sejahtera Tuhan, sekalipun mungkin keluarga besar, anak-anak, menantu, cucu tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan setiap orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak. Mereka yang pada saat ini sudah memulai tahun ajaran baru dengan model pembelajaran yang baru, dengan berbagai hal yang harus diadaptasikan. Kiranya anak-anak tetap memiliki semangat dan fokus belajar yang baik.
Untuk anak-anak yang pada saat ini kesulitan untuk dapat mengakses pembelajaran secara online atau secara daring, kiranya Tuhan memakai setiap kami untuk kami juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sudah bekerja di luar rumah. Mereka yang harus berangkat dari rumah dengan melakukan perjalanan yang panjang, menggunakan kendaraan umum, bahkan juga harus menggunakan berbagai sarana transportasi yang berganti-ganti. Kiranya Tuhan menjagai mereka semua, baik dalam perjalanan maupun di tempat kerja, sehingga ketika saudara-saudara kami ini kembali ke rumah, mereka boleh kembali dalam keadaan sehat dan boleh berjumpa dalam keadaan penuh sukacita dengan seluruh anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang sedang berjuang merintis usaha, orang-orang yang sedang tertekan dengan kondisi ekonomi yang sulit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong. Dan pakailah setiap kami yang pada saat ini dimampukan secara khusus oleh Tuhan, biar kami juga boleh menjadi alat-Mu untuk dapat menolong dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk keadaan sosial negeri ini. Kami berdoa agar kiranya negeri ini dipulihkan dari berbagai tragedi kemanusiaan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang beberapa waktu terakhir ini kami boleh mendengar ada banyak berita kekerasan terhadap anak terjadi. Bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk seksual sekalipun ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak boleh terselesaikan dengan baik. Dan kiranya penegakan hukum di negeri ini dapat berjalan dengan adil dan transparan. Demikian juga ya Tuhan, biar kiranya penegakan hukum yang adil dan transparan itu juga berlaku untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Secara khusus kami berdoa, kiranya Dewan Legislatif, baik yang ada di daerah maupun di pusat, dapat terbuka pikiran dan hati nuraninya untuk dapat dengan serius mengerjakan dan menyelesaikan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Biar tidak ada dalih apapun yang dapat menghambat mereka untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah sangat krusial dan penting ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap remaja calon peserta SIDI. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang pekan depan akan mengakui imannya di hadapan Engkau dan jemaat-Mu ya Tuhan. Biar mereka dimampukan untuk dapat mengikrarkan pengakuan imannya dengan baik. Mantapkanlah iman mereka ya Tuhan, mantapkanlah motivasi mereka agar apa yang terucap melalui mulutnya adalah sesuatu yang lahir dari dalam hatinya. Serta apa yang diucapkannya biar akhirnya Tuhan yang memampukan dan memantapkan mereka untuk dapat dengan setia melakukannya, membuktikannya dan menyatakannya dalam setiap langkah kehidupannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dan segala permohonan kami ya Tuhan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saja
Kepada kita telah diingatkan bahwa kita diajak untuk terus bertumbuh dan berbuah. Sekalipun di sekitar kita ada banyak tantangan, ada banyak orang-orang yang akan menghambat pertumbuhan kita. Tetapi biarlah kita tetap bertumbuh, agar pada saatnya kelak buah-buah kita menunjukkan buah dari benih yang baik. Dan kini selamat berbuah sebagai firman Tuhan yang hidup, dan mari kita melanjutkan hidup kita dalam berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.